Berikutnya soal nomor 11. Makna dari kata tilawatun adalah, baik, jawabannya langsung saja bacaan ya. Makanya kita sering mendengar orang berbicara, saya suka dengan tilawahnya dia, ya, tilawah Al-Quran. Maka apa itu tilawah? Tilawah adalah bacaan ya, bacaan. Lanjut nomor 12. Bahasa Arab dari kata turun adalah, ini juga saya langsung saja ya, unzila ya. Unzila itu adalah turun ya, turun. Kalau kola ini sedikit ya, bisa juga bermakna kul atau katakanlah, tapi di sini ada fathah berarti sedikit. Alama ini artinya mengajar, mengajarkan. Kafaro adalah kufur, ingkar. Hafidho, menjaga ya. Baik, berikutnya soal nomor 13 ya. Jadi untuk soal yang 11, 12 tadi satu-satunya cara adalah kalian harus hafal mufradat atau kosakatanya ya. Baik, nomor 13. Aina nazalal wahyul awal, di mana ya, di mana wahyu pertama turun. Di mana wahyu pertama turun? Ya, di Gua Hira. Gua dalam bahasa Arab itu gorun, ya, gor, Hira, ya, Gua Hira. Bukan di Madinah ya, karena wahyu pertama turun itu di Mekah, tepatnya di Gua Hira. Ya, di sini kan ada Mekah ini, ya, tapi tempatnya lebih spesifik di Gua Hira. Ya. Palestina, Mesir terlalu jauh, apalagi kalau ada yang jawab Indonesia lebih jauh lagi. Ya, baik. Soal nomor 14. Kam juz'an fil Quran? Ada berapa juz di dalam Al-Quran? Jawablah pertanyaan di atas dengan benar. Ada berapa juz? Ya, betul, 30. 30 dalam bahasa Arab adalah salasun ya, salasun. Kalau salasah ini artinya adalah 3. Salasun artinya 30. Jadi ini polanya begitu ya. Kalau nanti ada ini arba'ah itu artinya 4. Kalau 40 arbaun. Ya. 5 itu khamsah. Kalau 50 khamsun. Sittah itu 6. Kalau 60 situn dan seterusnya. Ya. Seperti itu polanya. Kalau isyrun ini 20. Ya, ahada asyara ini 11, sab'ata asyar 17. Yang benar adalah 30 ya. Salasun B. Kemudian soal nomor 15, unzilal Qur'anu fi lailatul qadar. Unzilal Qur'anu fi lailatul qadar, gitu ya notasinya yang benar. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Ya. Jawablah pertanyaan di atas dengan benar. Jawabannya ya atau tidak? Ya, Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Karena Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka jawaban yang mengatakan tidak kita coret. Ini kita coret, ini kita coret. Ya. Jadi yang tinggal 3, na'am, na'am, na'am. Nah, setelah kata na'am harusnya adalah kata yang sama seperti ini, persis ya, berarti jawabannya adalah C ya. Karena kalau iya ya nggak perlu dikoreksi kan, nggak perlu dikoreksi, kecuali kalau jawabannya la baru setelahnya ada koreksinya. Oh tidak, Al-Quran turunnya di apa gitu. Tapi karena benar ya iya, maka tinggal ditempel lagi, na'am unzilal Qur'anu fi lailatil Qadar. Ya, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Baik. Berikutnya soal nomor 16. Percakapan antara Muhammad dengan Yunus lagi. Muhammad mengatakan sobahul khair Yunus. Ya, sobah ini pagi ya. Sobahul khair Yunus, selamat pagi Yunus. Jawaban yang tepat adalah baik. Cara paling mudah kalau di sini sobah, maka jawabannya sobah. Ya, nggak beda sama bahasa kita. Kalau kita ada orang bilang selamat pagi, jawabnya kita juga selamat pagi. Ya, bahasa Inggris kalau orang bilang good morning, jawabnya kita juga good morning. Maka bahasa Arab pun begitu.
Ya kalau sobah ya sini sobah juga. Ya, jawabannya adalah C. Sobahun nur. Sobahul khair, sobahun nur. Ya. Baik, berikutnya soal nomor 17. Hafidhu Muhammadun al-wahyu. Fa'il yang terdapat pada kalimat di atas adalah, baik, kalau kalian ketemu dengan soal seperti ini, jadi kalimatnya begini, ingat kata pertama, ya kata pertama itu adalah fi'il atau kata kerja, ya. Kemudian kata kedua itu adalah subjek atau fa'il, ya. Lalu kata yang ketiga adalah objek atau maf'ul bih. Ya, ini rumus standarnya begitu. Jadi kata kerja, fiil, kemudian subjek, fa'il, kemudian maf'ul bih atau objek. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 17, fa'ilnya adalah E, ya, Muhammad. Ya, fa'il. Sesimpel itu. Baik. Soal nomor 18. Masih kata yang sama, tapi pertanyaannya dirubah. Fi'il yang terdapat pada kalimat di atas adalah, langsung saja, hafidho. A, ya, kata pertama fi'il, kata kedua fa'il, kata ketiga maf'ul bih. Ya, kalian harus ingat-ingat itu. Baik, soal nomor 19. Titik-titik ukhti az-zahrah. Ya, ukhti itu adalah adik perempuan, ya, atau kakak perempuan. Az-zahrah, bunga, ya. Baik, fi'il yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah, jadi di sini fi'ilnya kita tidak tahu ini. Ya, adikku titik-titik bunga. Nah, fi'ilnya juga bebas. Ada yang kemungkinan bisa fi'il madhi, kemungkinan juga bisa fi'il mudhari'. Nah, rumus yang paling ringan, yang paling mudah, paling praktis untuk kalian terapkan apabila bertemu soal seperti ini adalah fi'il untuk perempuan, ya, ukhti ini kan perempuan. Kalau dia fi'il madhi, dia akan ditutup dengan tak sukun. Ya. Kalau dia fi'il mudhari', maka dia akan diawali dengan tak yang didhammah. Ya, bukan tak yang didhammah, ya. Dia selalu diawali dengan huruf tak. Ya, jadi kalau fi'il madhi ditutup dengan tak sukun, kalau fi'il mudhari' diawali dengan huruf tak. Jadi tak di depan dan tak di belakang, itu kuncinya. Baik. Maka dari situ kita bisa eliminasi pilihan A, pilihan D, dan C, dan E, ya. A, D, E. Ini kita eliminasi, kita buang. Kenapa? Karena tidak diawali dengan huruf tak, tidak juga ditutup dengan tak sukun, maka memastikan di sini tidak untuk perempuan. Kita buang. Tinggal opsi B dengan opsi C. Tadi opsi C kita sudah tahu artinya. Opsi C ini adalah membuka, ya. Nah, cocok nggak? Adikku membuka bunga. Tidak cocok ternyata. Ya, tidak cocok. Maka yang cocok adalah B. Ukhti tahrusu ukhti az-zahrata. Adikku mengurus atau merawat, menanam bunga. Ya, menanam bunga. Jadi jawabannya adalah B, ya. Baik, berikutnya soal nomor 20. Yahmilu titik-titik al-kitab. Ya, yahmilu titik-titik al-kitab. Ini fi'il, ya, kata kerja. Yahmilu itu artinya adalah membawa. Al-kitab ini adalah buku. Kita disuruh melengkapi kata yang kedua, yaitu fa'il atau subjek. Subjek yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah jawabannya di Yahmilu Ahmad al-kitab. Ahmad membawa sebuah buku.